Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nova Agustina STMkom selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Informatika yang sudah membimbing dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini. Hari ini, tanggal 12 Agustus 2021, izinkan saya, Rani Rahmawati, untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Alat Pendeteksi Kebocoran Gas Berbasis Internet of Things dengan menggunakan aplikasi Blink. Memasuki poin yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap energi menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan hidup yang saat ini bergantung pada alam menyebabkan sumber daya alam semakin menipis, khususnya energi fosil. Maka dari itu, penggunaannya harus segera dibatasi dengan beralih dari energi fosil atau minyak bumi menjadi energi yang masih berlimpah atau gas alam. Sejak pemerintah menetapkan keputusan Kementerian SDM nomor 26 tahun 2007 tentang konversi minyak bumi menjadi gas LPG, hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan gas LPG. Selain harganya yang murah, penggunaannya juga dinilai lebih efisien. Namun di balik itu, kebocoran gas masih rentan terjadi, bahkan hingga menyebabkan ledakan atau kebakaran. Pada tahun 2018, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung mencatat sebanyak 23 kasus ledakan yang disebabkan oleh kebocoran gas. Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran Pertamina, maraknya ledakan yang disebabkan oleh kebocoran gas dipicu oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu human error. Faktor yang kedua yaitu adanya fakta terdapat kerusakan pada selang, tabung gas yang bocor, karet lubang yang longgar, dan regulator yang tidak terpasang dengan baik. Selain itu, adanya kebocoran gas yang tidak diketahui oleh pemilik rumah juga rentan mengakibatkan ledakan bahkan kebocoran. Penelitian ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya ledakan atau kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran gas dengan membangun suatu sistem yang dapat mendeteksi suatu kebocoran gas dengan menggunakan modem MCU ESP6288. Alat ini juga diintegrasikan dengan sensor gas MQ2 yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kebocoran gas. Selain itu, digunakan juga aplikasi Blink sebagai media penerima informasi ketika terjadinya bahaya. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu membuat alat pendeteksi kebocoran gas berbasis IoT yang mampu mendeteksi adanya kebocoran gas, baik sedikit atau tidak tercium oleh indera manusia, bahkan kebocoran yang dapat membahayakan atau menyebabkan kebakaran. Alat ini juga akan secara otomatis menghidupkan alarm atau buzzer dan mengirimkan notifikasi sebagai pemberitahuan adanya bahaya kepada pemilik rumah. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu ada IoT, yang dimana IoT ini merupakan suatu konsep terkomputasi yang menggambarkan masa depan, yang dimana setiap objek berbentuk fisik ini nantinya akan saling terhubung ke jaringan internet. Kemudian ada Node MCU ESP8266 yang merupakan platform IoT yang berbasis open source untuk membantu membuat prototipe produk IoT. Yang ketiga yaitu ada breadboard yang merupakan papan proyek yang digunakan untuk sebagai dasar elektronika, rangkaian elektronika. Kemudian ada buzzer yang digunakan sebagai alarm. Kemudian ada kabel jumper yang digunakan untuk penghubung antar komponen. Kemudian ada sensor MQ2 yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas, dan aplikasi Blink yang merupakan aplikasi iOS atau Android untuk mengatur node MCU. Dan digunakan juga sebagai aplikasi penerima informasi ketika terjadinya kebocoran gas. Kemudian di sini ada penelitian terdahulu. Di sini saya mencantumkan
3 penelitian. Yang pertama itu yang dilakukan oleh Daman Huri Hidayat, Miftahul Walid, dan Mas Dukil Ma'ruf pada tahun 2017 dengan judul penelitian Sistem Pendeteksi Kebocoran Gas LPG berbasis SMS Gateway. Penelitian ini menghasilkan sistem yang dibangun menggunakan Arduino dan sensor MQ2 mampu mendeteksi adanya kebocoran gas dan mengirimkan pesan singkat kepada pemilik. Kemudian penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Deana Durbin Hutagalung pada tahun 2018 dengan judul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kebocoran Gas dan Api dengan menggunakan sensor MQ2 dan flame detector, menghasilkan sistem dapat mendeteksi kebocoran gas dan mengirimkan data ke LCD. Jika terjadi kebakaran, maka water pump akan langsung menyemprotkan air ke titik api. Kemudian penelitian yang terakhir yaitu yang dilakukan oleh M. Ilham Asidik, Nikmatul Ma'rumiyah, dan Firda Mayanti pada tahun 2019 dengan judul Prototype Sistem Pendeteksi Gas dan Api berbasis Android. Sistem ini yang dibangun ini sudah dapat menilai pembacaan nilai gas dan temperatur dengan benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode yang pertama yaitu ada metode pendekatan. Di sini saya melakukan metode kualitatif, yang dimana metode kualitatif ini merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala secara sentral. Kemudian metode pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi atau menganalisa alat yang dibutuhkan serta aspek yang mempengaruhi terhadap alat yang dibutuhkan dengan melihat langsung ke lapangan. Kemudian yang selanjutnya ada wawancara dengan melakukan bertanya gitu ya terhadap narasumber untuk memperoleh keluhan-keluhan pengguna gas LPG dan kebutuhan alat yang diperlukan. Selain itu dilakukan juga studi pustaka yang dilakukan ini untuk menunjang metode observasi dan wawancara yang sudah dilakukan dengan mencari referensi-referensi terkait yang didapatkan dari buku, jurnal, atau sumber-sumber terpercaya lainnya. Kemudian di sini ada metode pengembangan sistem. Di sini saya menggunakan Extreme Programming atau biasa disebut dengan XP. Nah, ini adalah tahapan dari Extreme Programming menurut Roger R. Pressman dalam bukunya yang berjudul Software Engineering: A Practitioner's Approach. Kemudian di sini ada tahapan dari Extreme Programming. Yang pertama yaitu ada planning, di mana di sini ada 2 poin, yaitu analisis sistem yang sedang berjalan. Analisis sistem yang sedang berjalan ini terutama pada kediaman narasumber gitu ya, masih belum banyak ditemukannya sistem yang dapat mendeteksi adanya kebocoran gas. Nah, sehingga masyarakat di sini itu membutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan suatu pesan atau notifikasi ketika terjadi adanya kebocoran gas. Nah, kemudian analisis sistem yang diusulkan yaitu sistem ini akan dibangun menggunakan teknologi IoT atau internet yang dimana nantinya si pemilik rumah atau pemilik gas LPG ini dapat mengontrol secara langsung melalui smartphone-nya dimanapun dan kapanpun. Jadi nanti pemilik rumah itu bisa mengontrol adanya bahaya atau tidak gitu di rumah mereka. Selanjutnya itu ada desain. Di sini saya menampilkan 3, yaitu block diagram, flowchart, dan mockup design. Ini nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian di sini ada coding. Tahapan pada coding ini digunakan untuk menulis listing program pada Arduino IDE, yaitu menggunakan bahasa C. Nah, kemudian pada tahapan testing, yaitu ada pengujian menggunakan pengujian alpha dan pengujian beta. Nah, ini ada pada tahapan desain. Ini yang pertama ada blok diagram. Dapat dilihat berdasarkan gambar tersebut, alat
pendeteksi kebocoran gas ini memiliki 3 perangkat. Yang pertama itu perangkat input, kedua proses, dan yang ketiga output. Nah, perangkat input ini merupakan komponen input yang sekaligus juga sebagai komponen pendukung rangkaian, yang dimana perangkat input ini yaitu sensor gas MQ2 yang berfungsi sebagai alat pendeteksi untuk mendeteksi adanya kebocoran gas. Kemudian yang kedua itu ada perangkat proses yang dimana nanti perangkat input yang tadi itu akan melalui perangkat proses. Nah, perangkat proses di perancangan alat ini yaitu Node MCU, yang dimana Node MCU ini yang mengatur program secara keseluruhan. Nah, kemudian ada perangkat output, di sini ada alarm buzzer yang merupakan perangkat outputnya. Nanti alarm buzzer ini akan menyala ketika si sensor gas MQ2 ini sudah mendeteksi adanya gas. Nah, setelah alarm buzzer ini menyala, pengguna yang akan menerima notifikasi melalui aplikasi Blink. Kemudian lanjut, ini ada desain flowchart. Yang pertama itu dimulai ketika start, kemudian sistem akan menginisialisasi input atau output, kemudian pengecekan kondisi sensor MQ2. Jika sensor mendeteksi adanya gas, maka alarm buzzer ini akan menyala. Nah, jika alarm sudah menyala, maka sistem akan mengirimkan notifikasi kepada Blink. Setelah notifikasi diterima, maka program akan selesai. Kemudian ini ada mockup design, ini merupakan komponen-komponen yang sudah terangkai gitu ya. Di sini komponennya ada Node MCU, kemudian ada breadboard, kemudian ada buzzer, ada sensor gas MQ2, yang komponen semua ini dihubungkan oleh kabel jumper. Nah, ini adalah tahapan testing, tahapan pengujian alpha. Di sini langsung saya masukkan hasil pengujian alpha-nya. Di sini terdapat aktivitas pengujian. Ketika diklik run, realisasi yang diharapkannya itu modul Node MCU ESP8266 dapat mengirimkan status aktif ke komputer. Nah, hasil pengujiannya itu ternyata status aktif diterima oleh komputer, sehingga kesimpulannya diterima. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu mendekatkan sumber gas ke sensor MQ2. Realisasi yang diharapkannya yaitu sistem mampu menyalakan alarm buzzer dan mengirimkan notifikasi melalui aplikasi Blink. Hasil pengujiannya yaitu buzzernya aktif atau menyala dan muncul notifikasi peringatan, sehingga kesimpulan dari aktivitas pengujian ini diterima. Yang terakhir yaitu ada click clear. Realisasi yang diharapkannya itu menghapus listener pada aplikasi. Nah, hasil pengujiannya ini, listener belum sepenuhnya terhapus. Ketika terdapat kesalahan, tombol clear atau reset pada alat harus diklik beberapa kali agar list program pada chip terhapus secara keseluruhan, sehingga kesimpulannya ini ditolak dari aktivitas pengujian ini. Nah, setelah itu dilakukan pengujian beta. Pengujian beta pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara survei dengan menggunakan model TAM atau Technology Acceptance Model, di mana metode TAM ini merupakan salah satu model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. Pada tahap survei, model TAM ini akan disajikan dalam bentuk tabel yang berisi pertanyaan atau pernyataan beserta tanggapan user mengenai manfaat dari alat yang sudah dibangun, kemudahan dalam menggunakannya, tujuan keperluan, serta penggunaan aktual dari user pengguna alat pendeteksi kebocoran gas tersebut. Nah, setelah survei disebar, kemudian user sudah memberikan tanggapannya, maka akan dilakukan penghitungan hasil menggunakan skala Likert. Nah, di mana skala Likert ini merupakan penilaian atau skala penelitian terhadap sikap dan pendapat. Nah, ini adalah tabel bobot dari nilai pendapat user, yang dimana jika jawabannya sangat setuju, maka skornya itu adalah 5. Jika jawabannya setuju, maka skornya 4. Jika jawabannya ragu-ragu, skornya 3. Jika tidak setuju, skornya 2. Dan jika sangat tidak setuju, itu skornya 1.
Nah, yang terakhir ini ada tabel jadwal kerja dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama itu ada wawancara dan observasi, itu dilakukan pada Maret minggu pertama dan kedua. Kemudian studi pustaka dilakukan pada minggu kedua sampai minggu pertama bulan April. Yang ketiga itu pengumpulan dan pengolahan data dilakukan pada minggu ketiga sampai minggu keempat bulan April. Kemudian analisis dan perancangan, kemudian pembahasan dan pengujian, penarikan kesimpulan, sampai penyusunan laporan. Ini jadwalnya bisa dilihat berdasarkan tabel. Ya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan saya kemudahan dalam melakukan presentasi hasil penelitian yang saya lakukan. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Nova Agustina selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Informatika yang telah mendukung dalam kesuksesan presentasi hasil penelitian saya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.